Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kenikmatan sudah kita terima dari Allah, zahiran wa batinan. Yang kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saat ini saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama memahami, menghayati apa yang menjadi doanya Rasulullah ketika Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan salah satu putrinya Rasulullah, yaitu Fatimah Zahra. Beliau menyampaikan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ini yang artinya sudah kita sampaikan di pertemuan yang lebih dulu. Yang intinya di dalam hadis ini tersirat sebuah makna bahwa ketika kita ini melakukan pernikahan, maka persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini pasti ada. Tetapi oleh Rasulullah didoakan dalam kondisi kita ini bahagia, hati kita itu didoakan supaya mendapatkan barokahnya Allah. Begitu pula ketika kita ini menghadapi beberapa persoalan, itu kita juga didoakan oleh Rasulullah supaya mendapat berkah di dalam persoalan yang kita hadapi itu. Saya ingin menyampaikan data yang dirilis oleh Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung mulai tahun 2018, 2019, 2020 tentang perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung. Perkara yang saya maksud adalah perkara yang terkait dengan masalah perceraian. Kemudian nanti juga akan saya sampaikan tentang penyebab masuknya perkara itu ke pengadilan. Menurut Humas Pengadilan Agama Tulungagung, kalau dulu humasnya itu Pak Tamat Zaifuddin, atau sekarang itu humasnya itu Pak Nuril Huda, itu disampaikan bahwa pada tahun 2018 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung dalam durasi 1 tahun itu jumlahnya ada 3.489 perkara. 2018 jadi 3.489 perkara itu masuk ke Pengadilan Agama. Kemudian untuk tahun 2019 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung itu sejumlah 3.783 perkara. Kemudian untuk tahun 2020 itu perkara yang masuk ada 3.789. Jadi kalau dilihat dari 2018 ke 2019 itu juga naik, bahkan ini naiknya agak lumayan banyak. Kemudian dari 2019 ke 2020 ini meskipun tidak terlalu banyak, tapi juga ada peningkatan perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang sangat penting untuk kita perhatikan, di awal saya sudah sampaikan bahwa pernikahan itu pada sisi yang lain memang kebahagiaan itu ada di sana.
Tetapi pada sisi yang lain itu sesungguhnya pernikahan itu tidak terlepas dari berbagai persoalan yang melingkupinya. Nah, data resmi di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung sesuai dengan yang disampaikan oleh Humas Pengadilan melalui situs resminya, juga yang sudah pernah ditulis di koran ya, ada di koran Radar Tulungagung itu pernah ditulis. Yang pertama, dari kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Tulungagung itu prosentasenya adalah 60/40%. Persentase yang saya maksud itu adalah persentase 60% dari kasus yang masuk ini bentuknya adalah gugatan cerai. Maksud dari gugatan cerai itu adalah bahwa yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama itu adalah pihak istri menggugat kepada suaminya. Sementara yang 40% itu bentuknya adalah cerai talak. Artinya yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama itu adalah pihak suami. Jadi prosentasenya seperti itu. Bahkan dulu sekitar tahun 2016 2017 itu ketika BP7 itu masih jalan begitu, itu menyampaikan juga di dalam majalah Keluarga Sakinah, itu disampaikan secara nasional itu juga mirip dengan kasus di Tulungagung. Artinya perkara yang masuk dalam bentuk gugatan cerai dari pihak istri itu sekitar 60%, kemudian perkara yang masuk dalam bentuk cerai talak, artinya yang melakukan pengajuan ke Pengadilan Agama itu pihak suami, itu juga sekitar 40%. Jadi persentasenya seperti itu. Kemudian melalui situs resminya juga disampaikan oleh Humas Pengadilan Agama Tulungagung ada 4 faktor yang menjadi penyebab ya, 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengajuan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. 4 faktor itu adalah hitungan matematisnya itu 40% itu menyangkut persoalan ekonomi. Jadi dari perkara yang masuk itu 40%-nya itu disebabkan karena ekonomi. Kemudian 30%-nya ya, 30% dari total perkara yang masuk itu didasarkan kepada salah satu dari pasangan itu meninggalkan yang lain. Mungkin suami yang meninggalkan istri atau mungkin istri yang meninggalkan suami. Kemudian 20% dari kasus yang masuk ke Pengadilan Agama itu disebabkan karena adanya pihak ketiga, atau dalam bahasa yang lain terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan ini yang mengakibatkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga dan juga mungkin sampai terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian untuk yang 10%-nya ini lain-lain. Lain-lain ini ya bermacam-macam alasan orang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Data ini harus kita sikapi bersama. Karena kita seorang muslim tentu pendekatan di dalam mensikapi ini juga dari sudut pandang agama kita. Yang pertama perlu untuk kita perhatikan, data yang ada di Pengadilan Agama ini penyebab utamanya ini adalah masalah ekonomi. Masalah ini memang rentan sekali, tetapi masalah ini juga
tidak bisa dianggap enteng, tetapi juga masalah ini tidak bisa serta-merta kita dekati dari pendekatan ekonomi saja. Tetapi kita juga kaum muslim ini harus menggunakan pendekatan yang lain, yaitu dari pendekatan agama. Karena apa? Kehidupan di dalam rumah tangga ini memang banyak membutuhkan hal-hal yang berada pada sektor ini, tetapi sektor ekonomi itu sebetulnya juga bukan satu-satunya hal yang akan bisa menopang kehidupan keluarga sakinah. Sering terjadi ini memang persoalan ekonomi ini tidak adanya satu komunikasi yang bagus begitu antara suami dan istri, karena sesuai dengan apa yang dulu pernah saya sampaikan, memang karakter seseorang, kepribadian seseorang itu kadang-kadang ada yang sama, kadang-kadang ada yang tidak. Ada seseorang itu yang dalam kehidupan berumah tangga memang menginginkan hidup yang serba cukup dari sisi materi begitu. Kemudian juga ada yang ingin hidupnya itu sederhana dan sebagainya. Maka ini betul-betul harus dilakukan upaya bagaimana saling bisa untuk menyadari, dan juga pasangan hidup itu juga harus menyadari pasangannya. Artinya di dalam kehidupan berumah tangga itu sesungguhnya yang harus menjadi penanggung jawab masalah ekonomi itu adalah laki-laki. Ketika memang kemampuan seorang laki-laki itu memang hanya sebatas itu, maka seorang perempuan juga tidak bisa dan tidak boleh menuntut yang lebih, kecuali kalau memang menurut ukuran umumnya laki-laki itu tidak bertanggung jawab secara ekonomi. Mungkin dari celah situlah nanti gugatan cerai itu layak untuk dilakukan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian tingkatan yang kedua yang menjadi penyebab perceraian itu adalah salah satu di antara dari pasangan itu meninggalkan yang lain. Ini memang banyak terjadi ketika arus informasi ini begitu luar biasa, kemudian hubungan seseorang dengan orang lain di luar keluarganya ini terbuka secara luas begitu, maka ada beberapa kasus begitu ketika seseorang itu kemudian meninggalkan keluarga untuk menikah lagi dengan yang lain. Kemudian yang ketiga yang juga menjadi penyebab utama dari perceraian itu adalah terjadinya perselingkuhan ya. Jadi perselingkuhan yang memang nampak dan real ya. Nampak dan real artinya terdeteksi. Di perselingkuhan itu terdeteksi dan banyak orang yang tahu. Ternyata ini jumlahnya juga luar biasa, sehingga salah satu di antara yang tidak merelakan kondisi itu kemudian mengajukan ke pengadilan agama. Bisa itu yang mengajukan itu dari pihak istri ketika diketahui suaminya itu ternyata selingkuh, atau itu dari pihak suami ketika mengetahui istrinya itu berselingkuh. Jadi kasus-kasus inilah yang sesungguhnya perlu untuk dicermati bersama. Artinya dicermati bersama itu hal ini akan menjadi penyebab terjadinya perceraian. Ya memang betul yang namanya perceraian itu sesuatu yang halal begitu, tetapi sering terjadi penyebabnya ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kalau perceraiannya itu halal,
tapi dibenci oleh Allah. Rasulullah kan menyampaikan abghadul halal yang indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah perceraian. Tetapi kalau kita lihat sesungguhnya banyak hal yang terjadi yang menjadi faktor pemicu adanya perceraian ini sesungguhnya sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama. Orang yang terpaut hatinya dengan persoalan ekonomi kemudian mengajukan cerai ini juga tidak dibenarkan oleh agama, kecuali cara mengajukannya itu memang didasarkan pada alasan-alasan yang bisa dibenarkan. Dan sekarang ini kalau kita lihat di pengadilan agama, kalau dulu pengadilan agama itu keputusannya biasanya tembusannya ke KUA, walaupun sekarang ini tidak. Tapi terdeteksi bahwa rata-rata alasan perceraian itu ketika mentok begitu, artinya susah untuk mencari alasan terjadinya perceraian, maka yang digunakan alasan itu biasanya di klausal alasan itu adalah ketidakadanya keharmonisan dalam rumah tangga. Saya sendiri pernah bertanya kepada salah seorang pengacara, mengapa di pengadilan itu hemat saya kok tidak seperti mata kuliah yang pernah dulu saya terima. Artinya begini, dulu ketika saya kuliah di Syariah Peradilan Agama itu para dosen-dosen hukum perkawinan itu sering mengatakan bahwa prinsip dasar pernikahan itu harus dipermudah, sementara prinsip dasar dari perceraian itu harus dipersulit, karena mempermudah perceraian itu sesungguhnya membuka jalan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tetapi kenyataannya sekarang ini perceraian itu sangat mudah terjadi, bahkan hakim itu sangat mudah untuk mengetuk palu terjadinya perceraian. Itu salah satu lawyer, salah satu pengacara menyampaikan. Saya juga pernah bertanya seperti itu ke hakim. Jawabannya hakim itu gini, kalau orang itu sudah tidak harmonis dalam rumah tangga, itu sebetulnya apa yang dicita-citakan oleh institusi perkawinan itu sesungguhnya sudah tidak terwujud. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan bahwa pernikahan itu tujuannya adalah litaskunu ilaiha, supaya terjadi ketenangan hati, atau dalam bahasa yang sangat populer terbentuklah keluarga sakinah. Kalau orang sudah tidak harmonis, maka sudah tidak mungkin akan bisa membentuk keluarga sakinah. Maka dari situ kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, tergambar oleh kita bahwa betapa beratnya kita ini membentuk keluarga sakinah. Tetapi beratnya ini bukan berarti tidak mungkin kita lakukan, karena setiap perintah itu pasti mungkin kita lakukan. Hanya saja memang kita ini harus betul-betul waspada terhadap hal-hal yang mungkin akan bisa untuk merusak hubungan suami istri, sehingga akan terjadi perceraian antara suami dan istri. Karena walaupun sekali lagi perceraian itu halal secara hukum, tetapi perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam rangka untuk membentuk keluarga yang disebut oleh Al-Quran sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib, basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.